Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Sofia Ikanada Rizky, Torik Atsakofisbullah, Tias Dwi Andriani akan mempresentasikan sedikit ringkasan dari makalah kami dengan tema sholat ketiga. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, baik yang dilakukan sebelum sholat fardu yaitu sholat sunnah qobliyah maupun yang dilakukan setelah sholat fardu yaitu sholat sunnah ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat rawatib. Yang pertama, sholat sunnah mu'akad yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Yang kedua, sholat sunnah ghairu mu'akad yaitu ibadah sunnah yang tidak begitu dianjurkan untuk mengerjakannya. Cara mengerjakan sholat sunnah rawatib. Cara mengerjakan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat sunnah atau fardu lainnya, baik gerakan maupun bacaannya, hanya niatnya saja yang berbeda. Yang kedua, sholat sunnah duha. Pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang masuk waktu zuhur. Hukum sholat duha. Hukum sholat duha adalah sunnah mu'akad atau sangat dianjurkan sebab Rasulullah SAW senantiasa mengerjakannya dan berpesan pada sahabatnya untuk mengerjakan sholat duha sekaligus sebagai wasiat dari beliau. Cara mengerjakan sholat duha. Sholat duha dikerjakan pada saat naiknya matahari setinggi tombak sampai waktu awal menjelang zuhur. Jumlah rakaat minimal 2 rakaat dan yang paling utama adalah 8 rakaat. Yang ketiga, sholat sunnah witir. Pengertian sholat witir. Witir menurut bahasa artinya ganjil, sedangkan menurut syara atau istilah artinya sholat sunnah mu'akad dengan bilangan rakaat ganjil yang dikerjakan setelah isya sebagai penutup rangkaian ibadah sholat hari itu, atau dikerjakan setelah sholat tarawih ketika bulan Ramadan. Cara mengerjakan sholat witir. Waktu pelaksanaannya adalah setelah isya sampai terbitnya fajar. Bilangan sholat witir paling sedikit adalah 1 rakaat dan paling banyak adalah 11 rakaat. Ketentuan khusus pada sholat witir. Witir adalah sunat mu'akad minimal 1 rakaat dan maksimal akan diketahui nanti. Waktu witir mulai setelah sholat isya hingga terbit fajar. Orang yang merasa yakin tidak bisa bangun di tengah malam untuk sholat witir pada waktu malam, melakukan di akhir malam lebih utama sama dengan sholat tahajud. Yang keempat, sholat sunnah tarawih. Pengertian sholat tarawih. Tarawih bermakna istirahat. Oleh sebab itu dalam ibadah sholat tarawih diselingi istirahat dengan disunahkan duduk sejenak selepas salam. Tata cara sholat tarawih. Sholat tarawih biasa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, setiap 2 rakaat lalu salam. Yang kedua, setiap 4 rakaat lalu salam tanpa tasyahud awal. Tapi lebih baik dikerjakan 2 rakaat salam karena dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat malam itu sebaiknya dikerjakan 2 rakaat. Yang kelima, sholat sunnah Idul Fitri. Pengertian sholat Idul Fitri. Sholat hari raya Idul Fitri dilakukan setahun sekali pada setiap tanggal 1 Syawal di pagi hari. Cara mengerjakan sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW menuntunkan agar pelaksanaan sholat hari raya ini di lapangan. Tujuannya adalah agar dapat menampung lebih banyak jamaah. Sholat sunnah Idul Fitri. Sunnah sholat Idul Fitri. Melakukan mandi terlebih dahulu, memakai wangian dan memakai baju yang bersih dan terbaik. Makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Perbanyak membaca takbir pada malam Idul Fitri sampai imam keluar untuk memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang keenam, sholat sunnah Idul Adha. Pengertian sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang dikerjakan setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk menandai datangnya hari raya kurban. Cara mengerjakan sholat Idul Adha. Waktu sholat Idul Adha adalah mulai naiknya matahari setinggi tombak sampai tergelincir. Sunnah sholat Idul Fitri. Yang pertama, melakukan mandi terlebih dahulu, memakai wangian dan memakai baju yang bersih dan terbaik. Yang kedua, diperbolehkan makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha. Yang ketiga, melantunkan takbir, tahlil dan tahmid. Yang keempat, tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Idul Adha. Yang kelima, dianjurkan berjalan kaki dengan khusyuk dan terarah ketika hendak menuju tempat sholat Idul Adha. Yang ketujuh, sholat sunnah sholat kusuf, gerhana matahari.
Pengertian sholat kusuf atau gerhana matahari. Sholat gerhana matahari. Sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilakukan saat gerhana matahari. Waktu untuk mengerjakan sholat ini adalah dari terjadinya gerhana matahari hingga matahari kembali tenggelam. Hukum sholat kusuf ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Sholat sunnah kusuf atau sholat gerhana bulan. Pengertian sholat kusuf, sholat gerhana bulan adalah sholat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan. Hukum sholat gerhana bulan ini disunnahkan muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Sholat ini bertujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengerjakan sholat kusuf. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah dimulai sejak terlihatnya gerhana bulan sampai bulan menjadi normal kembali. Sholat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat dan setiap rakaat terdiri dari 2 kali dan 2 kali berdiri, 2 bacaan Al-Fatihah dan 2 bacaan surat pilihan. Yang ketujuh, sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dianjurkan ketika lama tidak turun hujan atau ketika sumber mata air sudah lama mengering. Cara mengerjakan sholat istisqa: pada rakaat awal setelah takbiratul ihram dan setelah doa iftitah, membaca takbir 7 kali. Pada rakaat kedua setelah takbir, bangun dari sujud, membaca takbir 5 kali. Yang kedelapan, sholat sunnah tahiyat masjid. Pengertian sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid adalah sholat sunnah yang dianjurkan bagi seseorang yang masuk masjid sebagai penghormatan atas masjid. Cara melaksanakan sholat tahiyat masjid: sholat tahiyatul masjid minimal dilaksanakan dengan 2 rakaat, namun boleh ditambah lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam tiap 2 rakaat. Yang kesembilan, sholat sunnah tahajud. Pengertian sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah pada malam hari yang dikerjakan setelah tidur. Keutamaan sholat tahajud: yang pertama, Allah mengangkat derajat hambanya dengan menaikkan sholat malam. 2. Allah mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan ketika sholat malam. Yang ketiga, Allah akan memuaskan hamba-hambanya sholat malam ke dalam surga. Yang keempat, akan dipelihara oleh Allah dan senantiasa dari segala macam bencana. Yang kelima, dicintai para hamba Allah yang solih dan dicintai oleh semua manusia. Yang keenam, dijadikan orang yang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Allah menjadikannya sebagai orang yang bijak. Yakni orang bijak, yakni dia dianugerahi oleh Allah sebagai orang yang alim. Dan yang terakhir, sholat sunnah istikharah. Pengertian sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah adalah sholat untuk memohon petunjuk dari Allah, baik itu dari hal pekerjaan, perjodohan atau rencana yang masih diragukan, untuk memilih jalan mana yang mau diambil. Cara melaksanakan sholat istikharah: waktu pelaksanaan boleh dilakukan kapan saja, siang hari maupun malam hari. Tetapi alangkah baiknya dilakukan pada waktu malam hari, yaitu pada pukul 1. Jumlah rakaat sholat istikharah adalah 2 rakaat. Untuk cara pelaksanaan sholat istikharah sama dengan cara pelaksanaan sholat fardu, perbedaannya hanya terletak pada niatnya saja. Sekian dari kelompok kami.